Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran wahdah yang kedua dengan tema al-usrah atau keluarga. Dan di pertemuan sebelumnya kita sampai pada hiwar yang ketiga. Al-hiwar yang ketiga, silahkan kembali dibuka halaman 32. Silahkan dibuka halaman 32. Percakapan antara orang tua dan anak-anak. Al-ab wal-ab, al-um wal-ab wal-aulad. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, seperti biasa Ustadz akan tes beberapa di antara kalian untuk membaca percakapan yang ketiga ini. Baik, kalau gitu kita lanjutkan aja pembelajarannya. Untuk tes baca nanti kita akan tunda sampai pertemuan yang lain, di pertemuan yang lain. Perhatikan semuanya, ikhwatal iman, santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pada penerjemahan percakapan. Ya, sebelumnya Ustaz akan bacakan terlebih dahulu. Hadza adzanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammam yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idatun fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Ingat, yang masih belum tahu harokat-harokatnya segera diberi harokat sebagaimana yang Ustadz baca tadi. Baik, sekarang kita terjemahkan satu persatu kata-kata yang ada. Hadza adzanul fajri. Silahkan siapa yang tahu terjemahannya. Hadza adzanul fajri. Ada yang tahu? Silahkan ditulis. Yang tahu langsung ditulis. Ini azan subuh. Ya, cukup. Cukup kalian tulis jawabannya ya. Cukup kalian tulis jawabannya di kolom chat. Ustadz bisa langsung melihat. Berarti kalian ikut serta dalam pelajaran kali ini. Hadza adzanul fajri. Yang belum tahu ditulis ya. Ini azan fajar atau ini azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Terdengar suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Apa artinya al-aulad? Ini kemarin kalau tidak salah sudah sempat Ustadz terjemahkan sebagian. Di mana anak-anak? Al-aulad. Aulad itu bentuk majmuk, bentuk jamak atau mufrad. Ada yang tahu apa tidak? Al-aulad itu bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Apa bentuk mufradnya? Apa bentuk mufradnya? Ada yang tahu? Silakan ditulis. Ada yang menulis walidun. Walidun masih kurang tepat. Walidun itu masih bisa dibaca walidun. Yang mana walidun itu bapak atau ayah. Kemudian walidatun itu ibu.
Apa bentuk mufrad daripada aulad? Aula bukan. Nah, perhatikan, diingat-ingat kembali, kemarin yang nulis pasti tahu. Iya, yang betul jawaban Abdurrahman Hasif, waladun. Ya, waladun. Auladun jamak apa mufradnya adalah ya, waladun jamaknya auladun. Nah, tatkala disebut aulad maka mencakup di dalamnya anak laki-laki atau perempuan. Maka kalau kita lihat nama-nama anaknya di sana ada Sa'dun, ada Sa'idatun, ada Sa'idun. Jadi kalau sudah aulad itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Maka ini yang harus difahami. Kemudian berikutnya Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'dun fil hammam yatawadda. Coba Erwan Nur Hakim. Erwan Nur Hakim. Sa'dun fil hammam yatawadda. Apa artinya? Kalau lihat semua biar aja. Silakan Erwan Nur Hakim ditulis. Yang Ustaz sebut namanya silakan ditulis. Ini private kan? Cuma kantum aja ya. Silakan Erwan Nur Hakim. Tahu? Tidak tahu? Muhammad Soleh Ramadan. Muhammad Soleh Ramadan, silakan dijawab. Yang menulis hanya yang menulis hanya yang Ustaz minta. Muhammad Soleh Ramadan, tidak tahu juga. Gusti Muhammad Roland. Gusti Muhammad Roland, jawab. Tidak tahu. Ya. Padahal ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silakan Azka. Baik, jawabannya Sa'dun fil hammam yatawadda, saat sedang berada di hammam. Yang mana hammam itu artinya adalah kamar mandi, toilet. Yatawadda sedang berwudu. Yatawadda sedang berwudu. Nanti insya Allah setelah ini akan Ustaz sampaikan kaidah tentang penggunaan kata kerja, ya, kata kerja yang mudhari'. Baik, wa aina Sa'id, dan di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id berada di ghurfah. Apa artinya ghurfah? Silakan jawab, apa artinya ghurfah? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ini berwudu. Ya. Kemudian al-ghurfah, apa ya ghurfah? Kamar. Sa'idun fil ghurfati, di kamar, yaqra'ul Qur'an. Apa artinya yaqra'? Yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yaqra'u di sini artinya membaca. Baik. Wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idah berada di musalla. Apa artinya musalla? Sa'idatun fil musalla tusalli. Apa artinya musalla? Ada yang tahu? Ya, jawabannya yang tepat adalah secara umum. Musalla itu tempat sholat. Walaupun di Indonesia kita temukan musalla itu adalah tempat sholat yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi dia digunakan untuk sholat 5 waktu. Tapi
kalau dilihat dari tatanan bahasa Arab, musola itu jauh lebih umum. Musola bisa tanah lapang, musola bisa tempat-tempat sholat yang diperuntukkan untuk sholat dan semisalnya. Nah, Sa'idah sedang berada di musola tusolli. Apa artinya tusolli? Sholat, ya. Tusolli artinya sholat. Sholat. Baik. Kemudian ainal mi'taf. Kira-kira ada yang sudah belajar apa belum? Ainal mi'taf. Apa artinya al-mi'taf? Apa artinya al-mi'taf? Ada yang tahu? Apa artinya al-mi'taf? Mumtaz, Muhammad Rifki Al-Fajar. Jawabannya adalah jaket. Yang dimaksud dengan mi'taf di sini adalah jaket. Sebenarnya di halaman 33 di situ ada terjemahannya kalau kalian lihat. Ya, ada terjemahannya. Kalau kalian perhatikan ada. Hadza huwal mi'taf. Pertanyaannya, mi'taf ini masuk kata mudzakkar atau muannas? Mi'taf ini masuk kata untuk mudzakkar atau muannas? Silakan. Mi'taf termasuk kata untuk mudzakkar atau muannas? Silakan Muhammad Ahnaf Radityo. Mi'taf termasuk mudzakkar atau muannas? Mi'taf untuk mudzakkar. Sekali lagi Ustadz ingatkan, mudzakkar itu adalah kata benda untuk laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, disebut dalam bahasa Arab mudzakkar. Kemudian kata benda untuk jenis kelamin perempuan disebut dalam bahasa Arab muannas. Jangan lupa kalian dengan istilah-istilah seperti ini ya. Ada mudzakkar, ada muannas. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ini jangan sampai lupa kalian. Harus sering-sering diingat. Alhamdulillah. Ya. Baik, mi'taf itu untuk mudzakkar. Mi'taf itu untuk mudzakkar. Hadza huwal mi'taf. Hadza huwal mi'taf. Nah, ini di antara tatanan bahasa Arab yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian praktekkan. Hadza ini, huwa dia. Hadza huwal mi'taf. Tujuannya apa? Ini tujuannya bentuk penekanan. Ini tujuannya bentuk penekanan. Padahal kalau seandainya kalian sebutkan ainal mi'taf, hadzal mi'taf. Di mana jaket? Ini jaket. Maka itu sudah mencukupi. Akan tetapi dalam rangka penekanan bisa ditambah dengan huwa. Hadza huwal mi'taf. Ini dia jaket. Nah, ini tujuannya adalah untuk penekanan. Hadza huwal mi'taf ya walidi. Apa artinya ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya ya? Ya artinya wahai. Ya. Hadza huwal mi'taf, ini dia jaket wahai walidi. Walidi semuanya masih ingat insyaallah. Ya walidi artinya wahai ayahku. Kata benda yang disandarkan kepada ya sukun maka menjadi kepemilikan saya, sehingga menjadi wahai ayahku. Kemudian wa ainan nadharah, dan di mana an-nadharah? Apa artinya an-nadharah? An-nadharah artinya kacamata. Betul. Baik, kacamata ini masuk mudzakkar atau muannas? Kacamata ini an-nadharah ini masuk mudzakkar atau muannas?
muannas. Kenapa? Karena di akhir kata an-nadharah terdapat tak marbutah. Sebagaimana yang kita sampaikan, di antara ciri-ciri muannas adalah diakhiri dengan tak marbutah. Hadhihi hiyan nadharah. Ini dia an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Apa artinya hayya bina? Ya, hayya bina artinya apa? Hayya bina. Ini ajakan. Ayo. Hayya bina, ajakan. Ayo, hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke hayya bina. Baik. Sampai sini Ustadz ingin menjelaskan tentang sebuah kaidah, ya. Kaidah menggunakan kata kerja. Allah alam, apakah sudah kalian pelajari ataukah belum di pelajaran shorof, ya, atau pelajaran nahwu tentang menggunakan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu kan fi'il. Ini Ustaz, fi'lun, ini namanya kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab itu beragam. Kata kerja dalam bahasa Arab itu beragam. Ada yang kata kerja untuk lampau, telah terjadi. Ada kata kerja yang untuk sekarang dan akan datang. Ada kata kerja untuk perintah. Ada kata kerja untuk larangan. Nah, setiap jenis-jenis yang Ustadz sebutkan tadi itu memiliki cara-cara penggunaannya masing-masing. Di sini makanya kita katakan bahasa Arab itu luas sekali dan mudah untuk dipelajari, jangan lupa, ya. Baik. Nah, dan yang akan kita bahas di sini, santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kata kerja untuk yang sekarang dan akan datang. Kata kerja yang digunakan untuk sekarang dan akan datang, yang dikenal sebagai fi'il mudhari'. Ya, ini kata kerja mudhari adalah kata kerja untuk sekarang atau akan datang. Ya, kata kerja mudhari ini adalah kata kerja untuk sekarang atau akan datang. Seperti lagi yang saya sampaikan tadi bahwa kata kerja dalam bahasa Arab itu beragam. Ada kata kerja yang untuk lampau, ada kata kerja untuk sekarang dan atau akan datang, ada kata kerja untuk perintah, ada kata kerja untuk larangan. Yang kita akan bahas di sini adalah kata kerja untuk sekarang dan akan datang. Baik, kalian menghafal mufradat kan? Nah, tatkala kalian menghafal mufradat itu ada dua kata. Ketika kalian menghafal kata kerja. Yang pertama dan yang kedua, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Kata jalasa, kata yang pada barisan pertama itu semua adalah kata kerja lampau yang telah lalu. Adapun kata kerja pada barisan yang kedua yang diawali dengan huruf ya itu adalah kata kerja mudhari'un, yang artinya kata kerja untuk sekarang atau akan datang. Untuk sekarang atau akan datang. Ya. Baik. Bagaimana Ustadz cara menggunakannya? Cara menggunakannya bagaimana? Bukankah dalam kata kerja untuk saya, kamu, dia itu berbeda-beda cara penggunaannya? Betul. Ya, caranya berbeda-beda dalam menggunakannya. Nah, Ustadz kasih rumus untuk fi'il mudhari. Ingat, untuk fi'il mudhari, untuk fi'il kata kerja yang sekarang atau akan datang, ingat saja setiap kata pada fi'il mudhari selalu diawali dengan Anita. Ingat Anita ya.
Anita. Apa itu Anita? Huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta. Nah, jika ada kata kerja yang diawali alif, nun, ya, ta, atau kita singkat Anita, maka ini salah satu ciri itu adalah kata kerja. Ini ada salah satu ciri itu adalah sebuah kata kerja. Kemudian untuk membedakan penggunaannya, ketika kalian menemukan a, maka ini artinya saya. Ketika kalian menemukan na, ini berarti kami atau kita. Ketika kalian menemukan ya, ini dia, laki-laki. Kalau kalian menemukan ta, ini dia. Untuk ini kamu. Kamu. Untuk laki-laki. Nah, sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan, ya. Ingat ini. Jadi tadi disebutkan yatawaddo. Yatawaddo. Berwudu. Siapa yang berwudu di sini? Laki-laki atau perempuan? Kamu atau dia? Saya atau kami? Maka karena yatawaddo itu diawali dengan ya di awal hurufnya, di awal katanya, huruf di awal katanya, maka kita tinggal lihat rumusnya. Kalau ya, oh berarti dia. Oh berarti yang sedang berwudu adalah dia laki-laki. Siapa dia laki-laki di sini? Maksudnya adalah Sa'dun. Nah, ingat ya, ini kaidahnya. Kemudian kalau mau dikatakan kami, sebagai contoh ya, kata-kata yang mudah yang mungkin sudah kalian hafal. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisu artinya apa? Duduk. Siapa yang duduk? Siapa yang duduk? Lihat huruf pertamanya apa? Lihat huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya ya Ustadz. Oh berarti ini rumusnya. Dia laki-laki sedang duduk. Dia laki-laki sedang duduk. Kalau mau diganti, saya duduk bagaimana Ustadz? Ya-nya diganti menjadi a. Ajlisu. Nah. Ajlisu. Maka berganti menjadi saya duduk. Gampang kan? Kemudian kalau ingin mengatakan kamu duduk bagaimana Ustadz? Oh gampang. Tinggal a-nya dihapus diganti dengan tajlisu. Tajlisu. Ya. Kalau tak awalannya maka menjadi kamu laki-laki. Kamu laki-laki sedang duduk. Nah, dan seperti itu seterusnya. Sampai sini paham? Paham semuanya? Ya, jadi kaidahnya dalam menggunakan kata kerja mudhari, ya, kata kerja mudhari, maka ingat Anita, alif, nun, ya, ta. Ketika a, kaidahnya berarti maksudnya di sini adalah saya. Ketika na, ini kami atau kita. Ketika ya di sini adalah dia untuk laki-laki. Ketika ta di sini adalah kamu untuk laki-laki. Ya. Di sini kamu untuk laki-laki. Sampai sini paham ya? Baik. Ustadz minta Cafan Rizal. Bisa nggak? Lihat.
Yashrobu itu artinya dia sedang minum. Perhatikan. Saya sedang minum. Jadi apa? Ashrobu. Ashrobu, Mumtaz. Kami sedang minum. Nasrobu. Mumtaz. Dia laki-laki sedang minum. Yasrobu. Kamu laki-laki sedang minum. Tasrobu. Tashrobu. Mumtaz, Syafan. Yang lainnya paham ya? Duduk, jalasai. Berdiri. Qama yakumu. Yakumu. Saya berdiri. Akumu. Kemudian kamu berdiri. Takumu. Dia perempuan berdiri. Takumu. Sama. Kami berdiri. Nakumu. Ya. Baik. Nah, sekarang silahkan dibuka halaman 36. Halaman 36. Kita akan ada latihan untuk membiasakan diri dalam percakapan. Halaman 36. Sudah semua dibuka? Sudah? Baik. Kalian perhatikan di situ ada beberapa gambar-gambar yang terdapat kata-kata di dalamnya. Sekarang kalian ikuti sebagaimana contoh. Ikuti sebagaimana contoh. Ya. Ketika gambarnya jaket mi'tof, maka percakapannya ainal mi'tof, hadza huwal mi'tof. Ketika gambarnya mi'tof di sini agar membiasakan kalian di mana ini dia, seperti itu. Agar terbiasa kalian dalam menggunakannya. Ainal mi'tof, hadza huwal mi'tof. Ainal ghurfah, hadhihi hiyal ghurfah. Nanti kalian sesuaikan dengan contoh di atas. Ainal mi'tof, hadza huwal mi'tof. Ainal ghurfah, hadhihi hiyal ghurfah. Dan ingat, pasangannya masing-masing. Kalau kata bendanya adalah untuk laki-laki, maka dipasangkan dengan kata untuk laki-laki. Hadza huwa. Kalau kata bendanya untuk perempuan, maka dipasangkan dengan kata untuk perempuan. Hadhihi hiya. Paham Tom? Baik, coba Muhammad Abdul Khaliq. Muhammad Abdul Khaliq. Ya, coba yang pertama. Ibnun, yang gambar anak-anak. Ibnun. Ibnun. Diartikan nggak? Ya, silakan. Ini Sesuaikan dengan contoh ya. ainal pakai alif lam kan tambah. Apa? Seperti contoh berarti ainal miktop diganti ibnu. Iya, betul. Jadi yang diganti, perhatikan semuanya. Yang diganti itu mi'tof diganti, yang diganti ghurfah diganti. Seperti itu. Ya, silakan. Aina ibnun, haja huwal ibnun. Mumtaz. Ainal ibn, hadza huwal ibn. Kenapa pakai hadza huwa? Karena ibn mudzakkar untuk laki-laki. Baik. Berikutnya coba Muhammad Ardianor. Muhammad Ardianor, silahkan. Musalla, musalla. Ya, musalla. Ainal musalla, hadza huwa musalla. Ainal musalla, hadza huwal musalla. Mumtaz. Kenapa pakai hadza huwa? Karena musalla termasuk mudzakkar. Berikutnya Haris, Haris.
Masjid coba. Masjid. Silakan Haris. Di apa ya Ustaz? Tadi disconnect. Gimana Haris? Persis. Jadi mi'tofnya tuh, coba lihat di contoh, mi'tofnya diganti dengan masjid seperti itu aja. Atau ghurfahnya diganti, intinya disesuaikan. Kalau muzakkar, mu'annas. Coba. Mi'tof diganti dengan masjid. Persis seperti contoh. Silakan. Silakan Haris. Ayo silakan dibaca. Yang mi'tof coba lihat di contoh yang pertama, halaman 36, halaman 36. Halaman 36. Ainal mi'tof, hadza huwal mi'tof. Halaman 36. Ainal masjid. Hadza huwal masjid. Nah, mumtaz. Ya, baik, berikutnya. Azka Habibi, Azka Habibi. Silakan Azka Habibi. Aina hammah. Hadza huwa hammam. Ainal hammam, hadza huwal hammam. Mumtaz. Berikutnya. Abdurrahman Umar. Abdurrahman Umar. أين الصورة؟ هذه هي الصورة. Mumtaz. Aina surah? Hadhihi hiya surah. Kenapa menggunakan hadhihi hiya? Karena surah termasuk muannas, pasangannya hadhihi dan hiya. Berikutnya. Muhammad Rifqi Al-Fajar. Muhammad Rifqi Al-Fajar. Silakan. Aina sajarah, hazihi hiya sajarah. Aina syajarah, hadhihi hiya syajarah. Baik. Cukup ya. Lihat latihan berikutnya, halaman 37. Perhatikan latihan berikutnya, halaman 37. Tujuan daripada latihan-latihan ini agar kalian terbiasa untuk menggunakan tatanan bahasa Arab yang seperti ini. Hadza huwa, hadhihi hiya. Ya, ini bagus untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari. Baik, latihan yang berikutnya di halaman 37. Perhatikan contoh ya. Perhatikan semuanya. Aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Berarti Sa'id ghurfah yaqra'ul Qur'an. Sehingga nanti kata-kata yang diganti adalah kata-kata yang ada pada gambar. Ya. Aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Ya, Sa'id, Sa'idah. Ingat penggunaan penggunaan kata kerja mudhari'nya. Baik. Siapa yang berani? Coba yang pertama. Siapa? Silakan. Ada ya? Coba. Ada yang sudah paham? Silakan. Baik, tidak ada yang mau. Oh, silakan Fadil Amin, silakan. Silakan Fadil Amin, coba. Yang pertama. Saleh
al-masjid yusolli. Silakan coba. Aina salih fil masjid. Salihun fil masjid yusolli. Yusolli, mumtaz. Baik, ini kiranya yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Diingat, dipelajari betul-betul ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.